Hey guys, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan film horor besutan sutradara Joko Anwar. Film ini menurut gue cukup membuat gue berdebar saat pertama menontonnya. Tertarik oleh janji warisan seorang wanita muda kembali ke desa kelahirannya. Tanpa diketahui olehnya, penduduk desa menyembunyikan rencana jahat yang mungkin akan merenggut nyawanya sendiri. Seperti apa kengeriannya? Seperti biasa, tutup pintu, siapkan makanan, siapkan kopi, lalu buang. Selamat menonton. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Maya yang sedang bekerja. Waktu itu jam menunjukkan jam 1 lebih. Terlihat jalanan yang sangat begitu sepi. Kemudian Maya mengobrol dengan temannya yang bernama Dini. Dia curhat mengenai orang aneh dengan mobil yang jelek, mondar-mandir melewati pintu tol. Lalu Dini mencoba menenangkan Maya dan mengalihkan pembicaraannya. Dini membahas tentang bisnisnya yang ingin membuka toko baju. Tak sempat lama mobil itu pun datang kembali, sehingga membuat Maya panik. Saat akan memberikan tiket masuk, orang itu terus memperhatikannya. Maya sedikit lega karena ada mobil lain di belakangnya, sehingga orang itu pun pergi. Namun ternyata orang itu malah berhenti dan turun dari mobil dan mendekati Maya. Lantas membuat Maya menjadi lebih panik. Kemudian Maya mengunci pintunya, namun orang itu malah menggedor kacanya. Dini yang melihat itu kemudian meminta tolong ke petugas. Lalu Maya pun membuka kacanya. Si orang itu kemudian bertanya, "Apakah kau Rahayu?" Maya pun menjawab, "Bukan." Si orang itu terus menanyai Maya, "Apakah kau anaknya Kidono Wongso?" Maya tak menjawab. Lantas orang itu pun pergi ke mobilnya. Namun dia membuka bagasi dan mengambil golok. Maya pun lari dari pos itu. Dan dia dikejar orang itu sehingga membuat Maya terjatuh. Lalu orang itu membuka rok Maya dan menusuk tepat di pahanya. Ketika Maya akan dibunuh, untung saja ada polisi datang. Kemudian orang itu berkata, "Kami cuma tidak mau dengan apa yang keluargamu tinggalkan di desa kami. Tolong saya." Saat orang itu ingin membunuh Maya, lantas polisi tersebut menembak orang tersebut sampai tewas. Setelah kejadian mengerikan itu, Maya dan Dini berhenti dari pekerjaannya dan membuka toko baju. Namun usaha mereka tidak berjalan lancar. Lalu Maya pergi ke rumah bibinya. Dia menemukan fotonya yang masih kecil. Ternyata Maya memiliki nama asli Rahayu, dan orang tuanya bernama Kidono Wongso dan Nyai Sinta. Diketahui Maya ini adalah yatim piatu. Dia tidak mengetahui orang tua dan masa kecilnya sama sekali. Dikarenakan usahanya tidak berjalan lancar, Maya berinisiatif ingin mengunjungi kampung yang ada di foto itu. Maya berpikir bisa menjual rumah yang ada di foto itu. Kemudian tiba-tiba saja darah mengucur tepat di pahanya, yang emang dari dulu Maya mempunyai bekas itu. Maya menemukan kertas kecil di pahanya. Kertas itu bertuliskan bahasa Jawa kuno. Dia tak mengerti dan memfoto kertas tersebut. Kemudian Maya dikagetkan oleh Dini sehingga kertas itu jatuh dan hanyut. Singkat cerita, Maya dan Dini pun pergi ke desa yang berada di foto tersebut. Di perjalanan mereka mengobrol tentang rumah tersebut. Ketika di toilet, Dini disapa oleh seseorang yang mengaku dia mengetahui hal-hal mistis. Lalu mereka bertanya mengenai apa arti dari tulisan yang Maya temukan di pahanya. Dan orang itu menjawab bahwa itu adalah sebuah tulisan bahasa Jawa kuno yang berisikan mantra penangkal. Namun tulisan ini dibuat oleh orang yang jahat. Sontak membuat ketika Maya melihat ke jendela, ia melihat ada anak kecil yang berjajar di pinggir jalan. Singkat cerita, kemudian mereka sampai di tempat tujuan. Kemudian mereka bertanya ke seorang delman tentang desa yang ada di foto tersebut. Namun tidak ada yang tahu. Tetapi ada satu orang yang mengetahui desa tersebut, karena dia pernah mengantarkan warga desa yang dikenal sebagai orang yang berpengaruh di desa tersebut. Kemudian mereka diantarkan. Jalan yang dilaluinya ternyata melewati hutan, dan jalanannya pun tidak pernah terjamah orang banyak, karena memang lokasi desa itu sangat terpencil. Setelah sampai, Maya dan Dini melihat sebuah rumah besar yang sama persis di foto tersebut. Lalu mereka pun turun tepat di depan rumah itu. Kemudian mereka bertanya ke nenek-nenek yang cukup aneh. Nenek itu bernama Misni. Misni pun bertanya, "Siapa kalian dan mau apa?" Maya dan Dini mengaku sebagai seorang mahasiswa yang ingin mengunjungi desa tersebut untuk tugas mereka. Maya dan Dini pun ingin pulang terlebih dahulu. Namun jika mereka pulang, mereka hanya akan memakan waktu dan ongkosnya juga lumayan menguras. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke rumah yang ada di foto tersebut. Setelah di dalam, Maya menemukan foto. Di situ terdapat foto Maya dan keluarganya, yang dimana Maya sendiri tidak pernah mengetahui masa kecilnya sendiri. Tiba-tiba saja ada suara orang yang ramai di luar. Ternyata sedang ada yang meninggal, sepertinya seorang bayi. Lantas Maya pun pergi untuk melihat, dan dia juga berencana untuk melihat makam ayahnya, yang bernama Kidono Wongso.
Namun di sini Dini sompral dan mengucapkan kata, jika dia mati dia ingin dikremasi dan jangan dikubur. Lalu Maya pun menemukan makam ayahnya dan berdoa. Setelah Maya beres, kemudian ada yang sangat aneh dengan pemakaman. Di sana terlihat plang di pemakaman tersebut ditutupi tulisan tanah wakaf dari Kidono Wongso. Terlihat sepertinya orang-orang di sana tidak menyukai keluarga Rahayu atau Kidono Wongso. Singkat cerita, malam pun keeng. Maya dan Dini pun tidur di rumah tersebut. Tak sempat lama Maya mendengar suara-suara yang aneh. Lantas ia pun mengeceknya. Maya melihat sosok penampakan anak kecil. Di sisi lain, Maya juga mendengar seseorang yang tengah melahirkan. Dan Maya pun menyaksikan kelahiran itu. Setelah bayinya lahir, kemudian orang-orang yang di sana membawanya dan membunuh bayi tersebut dengan cara ditenggelamkan. Maya terkejut dan merasa bahwa ada sebuah misteri di desa ini. Keesokannya, Maya dan Dini melihat kembali ada yang meninggal. Dan ternyata itu adalah bayi yang dilihat Maya tadi malam. Lalu mereka pun menyaksikan pemakaman itu. Kemudian mereka pun didatangi oleh pria yang bernama Kisap tadi. Mereka pun panik, namun mereka harus tetap berpura-pura sebagai mahasiswa. Saptadi pun mempersilahkan untuk datang ke rumahnya jika ingin melakukan tugas kuliah. Maya merasa para warga setempat sangat aneh dengan tingkah lakunya, yang seakan-akan ingin berbuat jahat. Namun selama Maya menyamar sebagai mahasiswa, mereka tidak akan kenapa-napa. Dini pergi ke rumah, sementara itu Maya ingin mencari makan terlebih dahulu. Saat di warung, Maya berbicara dengan seorang wanita bernama Ratih. Lalu Maya bertanya tentang rumah tersebut. Ratih mengatakan rumah tersebut adalah rumah iblis yang membuat desanya terkutuk. Maya mendengar hal itu sangat heran. Apa sebenarnya yang terjadi dengan desa ini? Dini yang berada di rumah didatangi oleh warga dan memperingatkan Dini untuk tidak tidur di rumah tersebut. Mereka beralaskan takutnya atap rumah tersebut roboh. Dini pun mengatakan nanti sore pun akan bergegas pulang. Kemudian warga itu pun membicarakan tentang ahli waris rumah tersebut, yang ahli warisnya seorang perempuan, dan Saptadi menyimpan surat-suratnya. Dini yang mendengar hal itu sontak berkata, ahli warisnya Rahayu ya mas? Sontak membuat warga itu heran dan menjawab, kok tahu mbak? Dini yang keceplosan merasa sangat takut dengan keselamatan Maya. Lantas Dini malah mengaku bahwa dia adalah Rahayu, sehingga membuat warga itu sedikit berbeda dan mengajak Dini untuk ikut ke rumah Saptadi. Namun mereka malah mengajak Dini ke sebuah hutan. Dini yang merasa aneh kemudian memutuskan untuk balik. Namun Dini dicegat. Terlihat mereka akan melakukan hal yang jahat yang mereka kira Dini adalah Rahayu. Sehingga membuat Dini panik. Lantas Dini berkata, mas jangan perkosa saya gak perawan lagi. Kalau emang mau mintalah secara baik-baik. Namun mereka tak terpengaruh sedikit pun dan melumpuhkan Dini. Setelah Dini sadar, Dini melihat di sekitarnya banyak sekali benda tajam. Sementara itu Maya yang sudah pulang mencari-cari Dini, namun tidak ada. Lalu Maya menelponnya, namun tak ada jawaban, sehingga membuat Maya gelisah. Lalu kita diperlihatkan Saptadi yang datang ke tempatnya Dini. Terlihat Saptadi sedang melakukan ritual, kemudian datanglah Misni, yaitu ibunya Saptadi. Tanpa pikir panjang, Misni langsung menggorok Dini dan berkata, lalu kita lihat Misni sedang menjemur kulit, yang ternyata itu adalah kulit dari Dini yang akan dijadikan wayang kulit. Sementara itu Maya yang bingung masih terus mencari Dini. Tak kunjung ketemu, lantas Maya pergi ke rumah Saptadi untuk meminta tolong dan memberitahukan bahwa temannya menghilang. Jelas, Saptadi tidak akan memberitahukannya. Saat malamnya, Maya masih belum juga mendapatkan kabar tentang Dini. Lalu kita diperlihatkan warga setempat sedang mengadakan pagelaran wayang kulit. Dan datanglah wayang yang dilihat-lihat seperti wayang yang berpengaruh di desa itu. Dan ternyata kulit Dini dijadikan bahan wayang kulit. Sementara itu Maya yang masih mencari Dini tiba-tiba didatangi seorang anak kecil. Dan mengajak Maya untuk melihat seorang wanita yang tengah melahirkan. Lalu Maya pun mengikutinya. Maya melihat proses kelahiran bayi tersebut. Setelah bayi itu lahir, terlihat bayi itu cacat seperti tidak mempunyai kulit. Dan bayi itu pun dibawa Saptadi dan ditenggelamkan ke dalam air. Maya kaget melihat itu. Dia hampir ketahuan, namun Maya ditolong oleh Ratih. Maya pun diajak ke rumah Ratih dan Ratih pun menceritakan semuanya. Ratih bercerita, dulu ada seorang laki-laki kaya yang bernama Kidono Wongso. Dan Saptadi adalah pembantu. Kidono Wongso adalah seorang dalang yang terkenal. Lalu ia menikah dengan wanita cantik yang bernama Nyai Sinta. Mereka pun menikah. Sampai-sampai pestanya pun 7 hari 7 malam. Namun setelah mereka menikah bertahun-tahun, mereka tak memiliki anak. Sampai ketika Nyai Sinta pun hamil. Dan setelah melahirkan, bayinya cacat, tak memiliki kulit sama sekali. Selama bertahun-tahun, para warga tidak pernah melihat anak itu.
Pada suatu ketika, anak-anak di desa itu menghilang dan tidak pernah ditemukan. Namun warga melihat anak Kidono Wongso untuk pertama kalinya terlihat anak itu cantik. Namun semua warga curiga pada Kidono Wongso. Pada malam harinya, Kidono Wongso mengadakan pagelaran wayang kulit. Namun tiba-tiba Kidono Wongso membunuh semua anggotanya dan membunuh dirinya sendiri. Lalu anak perempuannya diambil oleh salah satu pembantunya dan dibawa ke kota. Ya, anak itu adalah Rahayu alias Maya. Dan sejak kejadian itulah desa ini menjadi desa terkutuk. Dan bayi-bayi yang lahir di desa itu pun tidak mempunyai kulit dan harus dibunuh, kalau tidak hidupnya akan sengsara dan sakit-sakitan. Dan jika ingin memutuskan kutukan tersebut, mereka harus menguliti anak pertama Kidono Wongso dan dijadikan wayang. Saptadi yang merasa ritualnya tidak berpengaruh apa-apa, dia sadar bahwa wanita yang ia bunuh bukanlah Rahayu, dan kembali mencari Rahayu yang asli. Kemudian Maya melihat foto pria yang sepertinya Maya pernah melihat pria itu. Dan Maya pun ingat ternyata pria itu yang pernah ingin membunuhnya di pintu tol. Dan ternyata pria itu adalah suaminya Ratih. Dan kini Ratih pun sedang mengandung anaknya. Sehingga membuat Maya kaget. Tak lama kemudian para warga mengetok rumah Ratih dan mencari keberadaan Maya. Kemudian Maya bersembunyi. Maya mendengar percakapan mereka yang ternyata Dini sudah dikuliti sehingga membuat Maya syok. Lalu Ratih menyuruh Maya untuk kabur dari desa itu. Kemudian Maya menelpon tukang delman yang pernah ia tumpangi. Tukang delman itu pun membawa polisi. Dan ternyata polisi itu adalah asli warga desa itu, sehingga tukang delman itu dibunuh. Kemudian Maya berlari menghindari para warga. Saat di jalan dia bertemu dengan 3 anak hantu laki-laki yang sering mengikutinya. Di situ Maya diperlihatkan semua kejadian yang sesungguhnya. Ternyata istri dari Kidono Wongso mencintai Saptadi. Sering sekali dia menemui Saptadi dan melakukan hubungan badan. Kejadian itu diketahui oleh ibunya Saptadi yaitu Misni. Lantas Misni mengambil rambut Nyai Sinta dan juga rambut Saptadi dan melakukan ritual supaya Saptadi lupa dengan semuanya. Lalu rambut Nyai Sinta diritualkan supaya anak-anak yang lahir akan mati. Lalu Kidono Wongso menyekap 3 anak yang hilang di desa tersebut dan membunuhnya dan juga menguliti kulitnya dan dijadikan wayang dan membuat pagelaran. Dan anehnya anaknya yang tak mempunyai kulit menjadi sembuh dan normal. Akan tetapi anaknya selalu diganggu oleh 3 anak hantu itu. Maka dari itu Kidono Wongso membuat sebuah jimat yang disimpan di paha anaknya itu. Ketika Kidono Wongso akan mengadakan pagelaran, terjadi sebuah pemberontakan. Dia dipukuli dan posisinya pun digantikan oleh Saptadi. Dan berpura-pura menjadi Kidono Wongso. Dan membunuh semua anggotanya serta membunuh Nyai Sinta. Lalu hantu anak-anak itu memberitahukan cara agar desa itu terlepas dari kutukan, yaitu Maya harus mengambil wayang yang berada di rumah Saptadi dan dikubur bersama tubuh-tubuh para anak itu yang berada di rumah Maya. Lalu Maya pun bersama Ratih mengunjungi orang yang dulu pernah dibiarkan hidup, yang tak mempunyai kulit. Kemudian Maya bergegas ke rumah Saptadi dan mengambil wayang kulit dari ketiga anak-anak itu. Lalu menguburnya bersama tulang-tulang anak tersebut. Terlihat anak-anak itu pun menghilang dengan tenang, dan kutukan pun sudah musnah. Ketika Maya akan pergi, Maya dihampiri oleh Misni, dan berbicara bahwa sebenarnya Saptadi adalah anak hasil hubungan gelap dengan ayah Kidono Wongso, dan secara tidak langsung, Saptadi dan Kidono Wongso adalah saudara. Namun dia tidak pernah memberitahukan Saptadi sama sekali. Kemudian Maya pun ditangkap warga dan akan dijadikan tumbal ritualnya. Lalu Maya tersadar. Dia berbicara bahwa kutukannya sudah musnah. Tidak akan ada lagi bayi yang lahir tanpa kulit. Karena dia sudah mengubur wayang kulit anak-anak itu dan menguburnya bersama dengan tulang-tulangnya. Namun Saptadi tidak percaya dan berencana akan langsung menghabisinya. Namun Maya berkata bahwa dia adalah anaknya Saptadi dengan Nyai Sinta, hasil hubungan gelapnya. Sontak membuat Saptadi kaget. Maya juga mengatakan bahwa semua ini adalah ulahnya ibu Saptadi. Dan Saptadi pun bertanya kepada ibunya. Namun ibunya mengelak dan mendesaknya untuk segera melakukan eksekusi, atau tidak, ibunya akan bunuh diri. Saptadi dihadapkan 2 pilihan, harus membunuh Maya atau ibunya. Dan ketika Maya akan dibunuh, datanglah Ratih, sambil membawa anaknya yang baru lahir. Dan mengatakan bahwa anaknya lahir normal mempunyai kulit. Si ibu yang tak terima kemudian akan membunuh Maya. Namun dihentikan oleh Saptadi. Saptadi yang merasa malu pun akhirnya bunuh diri. Sang ibu yang melihat anaknya mati, kemudian menyusulnya dengan melakukan hal yang sama. Lalu Maya diselamatkan, dan Ratih menyuruh Maya untuk pergi segera mungkin. Kemudian Maya pun pergi dari desa itu.
1 tahun setelah kejadian itu, kini desa menjadi normal. Polisi yang pernah membunuh tukang delman itu pun kini istrinya tengah hamil 9 bulan. Saat ingin pergi ke WC, tiba-tiba ya, terlihat ada hantu nyimis nih memakan cabang bayi itu. Dan film pun selesai. Gimana guys menurut kalian film ini? Apa ada kelanjutannya? Di akhir film itu kayak nanggung gimana gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Sampai jumpa di next video.